Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Ning Feng dengan erat memegang tenggorokannya, matanya penuh keengganan, penyesalan dan ketakutan. Kemudian dia jatuh di platform Suzaku, tanpa nafas. Diam, penonton terdiam, dan semua orang menyaksikan adegan ini dengan kaget. Lu Ming benar-benar membunuh Ning Feng, dan bahkan di depan Ning Kong, sepenuhnya mengabaikan ancaman Ning Feng. Itu hanya berani dan sombong. Banyak murid tua memandang Lu Ming dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Ini adalah orang yang kejam, dia kejam terhadap musuh dan kejam terhadap dirinya sendiri. Fenger, bajingan kecil ini, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian, ucap Ning Kong meraung, matanya merah seperti binatang buas. Menabrak, dia bertarung melawan Mulan terus-menerus, dan gelombang udara menyapu dan berguling, dan raungan memekakkan telinga banyak orang dengan basis kultivasi yang lebih lemah menjadi pucat dan tubuh mereka terus mundur setelah dikejutkan oleh raungan. Jika dia ingin membunuhku, dia harus siap untuk dibunuh, ucap Lu Ming dengan tenang. Kamu bajingan kecil, bagaimana kamu bisa membandingkan dengan Fenger? Jika Fenger ingin membunuhmu, kamu harus membiarkan dia membunuhmu. Beraninya kamu melawan dan bahkan membunuh Fenger, aku akan mengulitimu dan membuatmu kram, ucap Ning Kong meraung dengan gila, kejutan konstan. Ning Kong, apakah kamu berani mengabaikan aturan sekte? Teriak Mulan Jiao. Aturan sekte apa? Omong kosong macam apa itu aturan sekte? Bisakah mereka dibandingkan dengan Fenger saya? Ucap Ning Kong benar-benar gila, benar-benar bermata merah. Lu Ming menggelengkan kepalanya, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada orang seperti itu. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke langit, dan berbisik di mulutnya, sudah waktunya untuk bergerak, ucap Lu Ming. Begitu kata-kata itu jatuh, teriakan keras datang dari langit, Ning Kong, apakah kamu gila? Apakah kamu tidak berhenti? Ucap pria tua berjubah perak muncul di udara, mengulurkan tangan, dan menekan kehampaan, tekanan yang sangat kuat dihasilkan, dan ditekan ke arah Ning Kong. Menabrak. Di bawah tekanan ini, Ning Kong tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan langsung ditekan ke tanah, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ini Penatua Yin Pao. Ternyata Penatua Yin Pao telah menonton. Murid-murid lainnya berseru setelah melihat lelaki tua itu. Penatua Liu, kamu harus memutuskan untukku, kamu bajingan kecil Lu Ming, bunuh Fenger, ucap Ning Kong meraung. Zukteres, pertarungan hidup dan mati, karena ini adalah pertarungan hidup dan mati, apa yang salah dengan Lu Ming, kamu, Ning Kong yang berani mengabaikan aturan sekte secara terang-terangan. Saya pikir kamu telah hidup dan kembali. Sekarang pergilah kembali bersamaku dan hadapi tembok dan pikirkan tentang itu. Jika tidak berhasil, jangan keluar, ucap Penatua berjubah perak itu melambaikan tangannya, dan kekuatan yang kuat melonjak, berputar di udara, dan kemudian berbalik menjadi aliran cahaya, menembus udara. Melihat sesepuh berjubah perak membawa Ning Kong pergi, Lu Ming sedikit tersenyum. Alasan mengapa dia berani membunuh Ning Feng di depan Ning Kong tidak sepenuhnya gila. Yang pertama, Ning Feng berulang kali membuat masalah untuknya, dan bahkan mengirim seseorang untuk membunuhnya, dia benar-benar pantas dibunuh. Jika Anda tidak membunuhnya, Anda pasti akan merepotkannya nanti. Untuk yang kedua, dia berharap akan ada sesepuh berjubah perak yang mengawasi di dekatnya. Melalui pertempuran ini, dia telah sepenuhnya menunjukkan bakat dan nilainya. Dia mampu membunuh seorang murid tua yang merupakan seniman bela diri tingkat 7 hanya dalam waktu sebulan sebagai pendatang baru. Bakat semacam ini pasti akan dihargai oleh manajemen senior dari Akademi Suzaku. Bagaimana mungkin Ning Kong membiarkan Ning Kong membunuhnya? Bahkan tanpa Mulan, Ning Kong tidak bisa membunuhnya. Dan ternyata memang begitu. Terima kasih Penatua Mulan atas bantuanmu, ucap Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming menangkupkan tinjunya untuk berterima kasih kepada Mulan. Lu Ming, kamu baik-baik saja, ucap Mulan tersenyum. Kalau begitu Lu Ming akan pergi, ucap Lu Ming mengangguk, lalu turun dari teras burung vermilion dan menghilang ke kerumunan. Berita pertempuran ini juga dengan cepat menyebar di halaman Suzaku, bahkan menyebar ke halaman lain. Lu Ming mengabaikan ini,
dan langsung kembali ke asrama, duduk bersila di tempat tidur. Ada semburan rasa sakit yang parah di tubuhnya. Lu Ming tersenyum kecut, dia terluka parah dalam pertempuran ini. Setelah Ning Feng menelan Violent Spirit Pill, kekuatan tempurnya meningkat pesat, dan ketika Lu Ming mencoba yang terbaik untuk melawan, dia terluka. Darah meletus lagi kemudian, dan dia melawan gerakan Ning Feng secara langsung. Meskipun dia menelan 50% dari kekuatan serangan yang tersisa masih memperburuk cederanya. Tampaknya di masa depan, saya akan membeli senjata roh pertahanan seperti soft armor, dan juga berlatih seni bela diri defensif, kalau tidak akan menjadi masalah untuk terluka sepanjang waktu, ucap Lu Ming berbisik dengan senyum masam, ketika garis keturunannya meletus, meskipun dia sangat kuat, dia masih akan terluka jika dia mencoba menahan serangan orang lain. Alasan utamanya adalah tubuhnya terlalu lemah, tidak ada cara lain untuk melindungi tubuhnya kecuali dengan energi sejati tubuh. Ayo sembuh dulu, ucap Lu Ming menggelengkan kepalanya, dan mulai menjalankan Zanlong Zhenjue, memanipulasi darah untuk menyembuhkan lukanya. Ho ho, di udara, aura langit dan bumi berkumpul menuju Lu Ming dengan cepat, dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah garis keturunan Lu Ming dipromosikan ke tingkat keempat, dia menyerap aura langit dan bumi lebih cepat. Jauh melebihi kecepatan garis keturunan tingkat kelima, Lu Ming memperkirakan bahwa itu setidaknya dapat dibandingkan dengan garis keturunan tingkat ketujuh. Kecepatan ini dapat digambarkan sebagai mencengangkan. Namun, lapisan kedua dari formula naga pertempuran yang dibudidayakan Lu Ming membutuhkan energi 9 kali lipat dari energi sejati biasa. Oleh karena itu, hanya mengandalkan menyerap aura langit dan bumi, kecepatan kultivasinya masih belum sebaik seorang jenius dengan garis keturunan tingkat kelima. Aura langit dan bumi terus-menerus berkumpul dan berubah menjadi Zenki murni, yang berdifusi ke dalam otot, tulang, dan organ dalam seluruh tubuh, terus memberi makan tubuh Lu Ming dan memperbaiki luka-lukanya. Praktek ini adalah 5 jam. Baru saat itulah Lu Ming membuka matanya. Setelah 5 jam latihan, cedera Lu Ming telah banyak sembuh, dan dia akan pulih sepenuhnya dalam 2 hari. Hah, baunya enak sekali, ucap Lu Ming. Tiba-tiba, bau barbeque yang kuat tercium dari luar. Siapa yang membuat barbeque di luar, ucap Lu Ming sedikit bingung, membuka pintu dan berjalan keluar. Di halaman, Pang Xi dan Hua Qi sedang mengadakan barbeque. Melihat Lu Ming keluar, Pang Xi sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Lu Ming, Anda telah menyelesaikan kultivasi Anda, ayo, makan barbeque, ini adalah daging antelop darah, sangat lezat, dapat menyehatkan Qi dan menghasilkan darah, ini sangat berguna setelah terluka," ucap Pang Xi. Lu Ming merasa hangat dan berkata sambil tersenyum, "Pang Xi, kamu menyiapkan ini untukku." "Daging kijang darah tidak murah," ucap Lu Ming. "Di mana saya bisa membelinya?" Pang Xi menggosok kepalanya dan berkata, "Ini khusus dibelikan untukmu oleh seorang nimfomaniak. Aku dulu seorang pemburu, dan aku pandai barbeque, jadi aku bertanggung jawab atas barbeque," ucap Pang Xi. Hua Qi berkata dengan wajah dingin, "Lu Ming, jangan salah paham, aku tidak bermaksud menyembuhkan lukamu, karena aku pasti akan mengalahkanmu. Jika kamu terluka dan mengalami gejala sisa, itu tidak akan membosankan," ucap Hua Qi. "Mulutmu keras," ucap Pang Xi melengkungkan bibirnya. "Hei, batu besar, aku memperingatkanmu, jangan panggil aku bidadari," ucap Hua Qi. "Bukankah kamu hanya menyebutnya nimfo?" "Aku tidak menyebutnya begitu, bagaimana aku bisa menyebutnya?" ucap Pang Xi bertanya dengan ragu. "Kamu," Hua Qi keluh. "Haha." Lu Ming tertawa keras, mengambil sepotong barbeque emas dan mengkilap, dan menggigitnya dalam satu gigitan. Dagingnya segar dan empuk, penuh aroma, dan rasanya benar-benar top notch. Apalagi setelah menelan perut, akan ada aliran hangat yang mengalir ke seluruh tubuh dalam waktu singkat yang sangat nyaman. Antelop darah umumnya adalah monster tingkat 2 dan 5, dagingnya enak dan memiliki efek tonik yang hebat, pasti sangat bermanfaat untuk dimakan saat terluka. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.